menarik adalah kami melihat ini sebagai problem dari awal, bukan di bulan-bulan terakhir, dari awal. 41% warga Jakarta tidak punya rumah sendiri. Lalu kita siapkan solusinya, dan solusi ini terlihat bisa dikerjakan. Bahkan private sector pun berminat untuk melakukan. Ketika masa kampanye, tentu ada yang mengatakan itu nggak bisa, itu nggak bisa. Ternyata sangat bisa, rumahnya tersedia. Jadi ini adalah soal keberpihakan. Begitu kita mengatakan kami akan berpihak pada mereka yang tidak punya rumah, yang penghasilannya kecil, solusi-solusinya itu muncul. Secara teknis, Pak, ini akan berkembang. Tahun kedua, tahun ketiga, teknik pembiayaannya akan muncul variasinya. Tapi yang berbeda adalah kita membicarakan tentang pembiayaannya, suplai pembangunan rumahnya dari masyarakat, dari pemerintah, tapi aksesnya pada mereka yang miskin punya rumah. Memasuki 3 tahun masa jabatannya, program DP Rumah 0% yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ternyata masih berjalan di tempat. Dari 3 lokasi yang sudah dibangun, sejumlah rumah yang ditawarkan ternyata masih belum laku terjual. Gagal menarik minat pembeli, Pemprov DKI mulai merelaksasi aturan bagi calon pembeli. Pemprov DKI mengubah kriteria warga yang bisa menjadi penerima manfaat program rumah susun milik dari yang berpenghasilan 7 juta rupiah per bulan menjadi 14 juta rupiah per bulan. Saya jujur aja dari tadi nggak menemukan jawabannya. Ini terlalu retorika ya. Gini, kami tidak membicarakan membangun rumah. Kami membicarakan pembiayaannya. Kenapa? Yang membangun bisa pemerintah, bisa swasta. Tapi yang kita siapkan instrumen pembiayaannya. Kenapa instrumen pembiayaannya ini penting? Karena justru warga siapa saja bisa kemudian membeli rumah. Pilihan mereka tentu bervariasi. Bisa rumah tapak, bisa rumah susun dengan range harga yang bervariasi. Jadi bukan kita berbicara membangun rumah. Di situ letak bedanya. Kalau kita berpihak pada rakyat kebanyakan, maka kita carikan solusi agar mereka bisa mencari pilihan sesuai dengan yang mereka maui. Tapi kalau kita hanya top down, mengerjakan yang mudah, cukup bangun rumahnya, lalu minta mereka untuk masuk. Di situ perbedaan mendasarnya. Sebagian besar masyarakat yang jadi sasaran dari program rumah DP 0 rupiah ini terbukti tak memiliki kemampuan daya beli. Meski ditargetkan terjual habis pada pertengahan tahun, masih banyak unit yang kosong tak berpenghuni. Kemampuan daya beli masyarakat itu akan sangat mempengaruhi daya serap rumah yang akan mereka jual. Nah, pertanyaannya kan begini. Ketika DP 0 dikeluarkan, kan orang nanya, apakah DP 0 ini juga terkait dengan jangkauan seluruh masyarakat atau sekelompok masyarakat saja yang akan menjadi sasaran? Harusnya ini kan dipetakan sebetulnya sebelum kebijakan itu dikeluarkan. Saya jujur aja dari tadi nggak menemukan jawabannya. Ini terlalu retorika ya. Banjir, naturalisasi atau normalisasi? Aduh, kalau soal kata-kata gitu, Pak Gubernur sekarang lebih pintar dari saya. Aduh, kalau soal kata-kata gitu, Pak Gubernur sekarang lebih pintar dari saya. Aduh, kalau soal kata-kata gitu, Pak Gubernur sekarang lebih pintar dari saya.